Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kisah Warganet, tempat cerita-cerita horor menunggu untuk didengar. Sebelum kita mulai, mari berdoa menurut keyakinan masing-masing. Semoga yang mendengarkan diberi kesehatan, ketenangan hati, rezeki yang berkah, dan perlindungan dari segala bahaya yang tampak maupun yang tak terlihat. Amin. Satu hal lagi, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, bantu like dan share supaya kamu gak ketinggalan kisah-kisah terbaru dari Kisah Warganet. Inilah cerita kali ini. Pelet pembantu selingkuh dengan suami majikan. Seperti apa cerita kali ini? Mari kita masuk ke ceritanya. Debbie berdiri di depan cermin kamar majikannya, memakai pakaian dalam Vera sambil tersenyum tipis. 10 tahun lalu, orang tuanya mati menyelamatkan Vera dari kebakaran. Sekarang dia merasa berhak atas segalanya, termasuk suami Vera. Tapi obsesi berbahaya selalu berakhir dengan cara yang mengerikan. Debbie mengangkat piring terakhir dari wastafel, mengepalnya pelan sambil memperhatikan keluarga yang duduk di ruang tamu. Vera sedang memeluk Nia, anak perempuan mereka yang berusia 5 tahun. Sementara Heru duduk di samping mereka sambil membaca koran. Sesekali terdengar tawa kecil Nia yang membuat Vera mencium keningnya dengan sayang. Rumah ini selalu seperti ini, hangat, penuh canda, sempurna. Debbie meletakkan piring kerak dengan hati-hati, lalu berjalan ke kamarnya yang terletak di belakang dapur. Sudah 7 tahun dia bekerja di rumah ini. Sejak Nia masih bayi, Vera dan Heru percaya padanya. Mereka bahkan tidak pernah mengunci kamar mereka kalau tidur. Kepercayaan yang bodoh, pikir Debbie sambil berbaring di kasur tipis. Matanya menatap langit-langit kayu yang mulai menghitam. 10 tahun lalu, rumah besar keluarga Vera terbakar habis. Api menyambar cepat di tengah malam, memakan seluruh bangunan dalam hitungan jam. Orang tua Debbie waktu itu bekerja sebagai penjaga malam di rumah tersebut. Mereka mendengar teriakan Vera kecil yang terperangkap di kamar lantai 2. Ayah Debbie berlari masuk, menerobos api lalu melempar Vera keluar lewat jendela. Tetangga menangkapnya, tapi ayah dan ibu Debbie tidak keluar lagi. Jenazah mereka ditemukan pagi harinya, hangus terbakar di tangga. Vera selamat, orang tua Debbie mati. Tidak ada uang santunan, tidak ada ucapan terima kasih yang cukup. Keluarga Vera hanya memberi Debbie pekerjaan sebagai pembantu setelah dia lulus SMP. Vera bahkan tidak ingat wajah penyelamatnya. Dia terlalu kecil waktu itu. Debbie bangkit dari tempat tidur. Pukul 10 malam, semua orang sudah tidur. Dia berjalan perlahan ke kamar utama, mendorong pintu yang tidak terkunci. Lampu tidur masih menyala redup. Vera dan Heru tidur membelakangi pintu. Debbie masuk, menutup pintu tanpa suara. Dia berdiri di depan meja rias Vera, menatap deretan parfum dan kosmetik mahal. Tangannya meraih botol parfum bunga mawar, menyemprotkannya ke leher dan pergelangan tangannya. Baunya manis, mewah, seperti milik orang yang tidak pernah kehilangan apapun. Debbie membuka laci atas. Pakaian dalam Vera tersusun rapi. Dia mengambil salah satu, meremas kain sutra halus itu di tangannya, lalu menekannya ke wajah. Matanya terpejam. Seandainya semua ini miliknya, seandainya dia yang tidur di ranjang itu bersama Heru, seandainya Nia memanggilnya ibu. Seharusnya begitu. Orang tuanya mati untuk menyelamatkan Vera. Debbie berhak atas kehidupan yang Vera miliki sekarang. Dia memakai pakaian dalam itu, berdiri di depan cermin besar, membayangkan dirinya sebagai nyonya rumah. Rambut panjangnya dilepas dari ikatan. Wajahnya memang tidak secantik Vera,
tapi lebih muda, lebih segar. Heru pasti akan menyukainya. Setelah puas, Debbie melepas pakaian itu, mengembalikannya ke laci dengan rapi, lalu keluar dari kamar. Dia melakukan ini hampir setiap malam sejak 6 bulan terakhir, tidak pernah ketahuan. Keesokan paginya, Debbie menyiapkan sarapan seperti biasa. Nasi goreng untuk Heru, roti tawar dengan selai untuk Nia, dan bubur ayam untuk Vera. Semuanya sudah tersaji rapi di meja makan saat keluarga itu bangun. "Wah, pagi-pagi sudah harum banget," kata Heru sambil duduk di kursi. Nia langsung meraih rotinya. Vera keluar dari kamar sambil mengikat rambut. "Debbie, aku mau bilang sesuatu." Debbie menoleh dari dapur. "Ada apa, Bu?" "Besok aku harus dinas ke Surabaya 3 hari. Tolong jaga Nia ya. Kamu sudah seperti keluarga sendiri kok." Heru menyendok nasi gorengnya tanpa berkomentar. Nia asik mengunyah roti sambil bermain boneka. Debbie mengangguk pelan. "Siap, Bu, tenang aja." Tapi di dalam dadanya sesuatu bergetar. 3 hari tanpa Vera, 3 hari hanya berduaan dengan Heru. Debbie tersenyum tipis, lalu kembali mencuci panci di wastafel. Singkat cerita, pagi itu Vera sudah berangkat sejak subuh. Heru mengantarnya ke stasiun, meninggalkan Nia yang masih tidur di kamar. Debbie berdiri di dapur mendengar suara mobil yang mulai menjauh. Rumah terasa sunyi, hanya tersisa dia, Nia, dan Heru yang akan pulang sebentar lagi. Kesempatan ini tidak akan datang 2 kali. Debbie menghabiskan seharian itu dengan merawat diri. Setelah Nia bermain sendiri di kamarnya, Debbie mandi lebih lama dari biasanya. Dia mencuci rambutnya dengan sampo Vera, menggosok tubuhnya sampai kulitnya terasa halus. Di depan cermin kecil kamar mandi, dia menatap wajahnya sendiri. Masih muda, masih layak. Sore harinya, Heru pulang kerja seperti biasa. Debbie sudah menyiapkan makan malam. Nasi putih, sayur asem, ikan goreng, dan sambal terasi kesukaan Heru. Mereka makan bertiga. Nia cerewet seperti biasanya, bercerita tentang boneka barunya. Heru hanya mengangguk sambil makan, lelah sepulang kantor. "Terima kasih ya Debbie, enak masakannya," kata Heru sambil meletakkan piring kotor di wastafel. "Sama-sama Pak," jawab Debbie sambil tersenyum. Heru masuk ke kamar setelah memandikan Nia. Debbie menunggu sampai suasana benar-benar hening. Pukul 11 malam, lampu di ruang tamu sudah mati. Hanya lampu kamar Heru yang masih menyala redup. Debbie berdiri di depan cermin kamarnya. Dia sudah memakai daster tidur merah milik Vera yang biasa tersimpan di lemari paling dalam. Bahannya tipis, potongannya pas di tubuh. Dia menyemprotkan parfum bunga mawar ke lehernya, lalu mengurai rambutnya panjang. Tangannya bergetar sedikit saat membuka pintu kamar. Langkahnya pelan menuju kamar utama. Pintu kamar Heru tertutup, tapi tidak dikunci. Debbie menarik nafas panjang, lalu membuka pintu itu perlahan. Heru duduk di tepi ranjang, masih memakai kaos dan celana pendek. Dia sedang memeriksa ponselnya saat mendengar pintu terbuka. Dia menoleh. Matanya membelalak. "Debbie, ada apa?" Debbie berdiri di ambang pintu, tubuhnya bersandar sedikit ke kusen. Dia berusaha tersenyum, berusaha terlihat menarik. "Pak, saya tidak bisa tidur, takut sendiri." Heru berdiri dari ranjang, wajahnya berubah tegang. "Kamu pakai baju apa itu?" Ini baju tidur yang saya pinjam, Pak." "Itu baju Vera," suara Heru meninggi. "Kamu gila apa?" Debbie melangkah masuk. "Pak, saya cuma..." "Keluar!" teriakan Heru membuat Debbie berhenti. Wajah Heru merah padam, tangannya menunjuk pintu dengan keras. "Kamu pikir kamu siapa?
berani-beraninya masuk kamar saya pakai baju istri saya. Kamu mau apa? Debbie langsung menangis. Maafkan saya, Pak. Saya cuma apa? Kamu pikir saya buta? Heru melangkah mendekati Debbie. Matanya tajam. Dengar ya, kalau kamu ulangi lagi, saya pecat kamu sekarang juga. Saya lapor ke polisi. Kamu mau hidup susah? Debbie menggeleng cepat. Air matanya mengalir deras. Tidak, Pak. Mohon maaf. Saya tidak akan ulangi lagi. Ganti baju itu sekarang. Kembalikan ke lemari. Terus tidur di kamar kamu. Jangan keluar sampai pagi. Debbie mundur. Keluar dari kamar dengan gemetar. Heru membanting pintu kamarnya keras. Di kamarnya sendiri Debbie melepas daster merah itu dengan tangan gemetar. Dia duduk di tepi kasur, menangis dalam diam. Semua rencananya hancur. Heru malah marah. Vera akan tahu kalau Heru cerita nanti. Tapi air matanya bukan hanya karena sedih. Ada sesuatu yang membakar di dadanya. Marah, dendam, kecewa. Kenapa Heru tidak mau? Kenapa dia begitu setia pada Vera? Debbie berbaring sambil menatap langit-langit. Matanya merah, tapi pikirannya mulai jernih. Dia teringat Butini, tetangga yang sering mencuci baju di belakang rumah. Butini pernah bercerita tentang Mbah Jenar, dukun di ujung kampung yang terkenal sakti. Konon siapapun yang datang ke sana dengan niat kuat bisa mendapatkan apa yang diinginkan, termasuk cinta. Debbie menutup matanya. Besok dia akan ke sana. Tengah malam itu juga Debbie tidak bisa diam. Marahnya pada Heru belum reda, tapi ada tekad baru yang membakar dadanya. Dia menunggu sampai jam 2 dini hari, memastikan Heru benar-benar tidur dan tidak akan bangun. Nia sudah tertidur pula sejak tadi. Debbie mengenakan jaket tebal, lalu keluar lewat pintu belakang tanpa suara. Udara malam dingin menggigit kulitnya. Dia berjalan cepat menyusuri jalan kampung yang sepi. Hanya lampu jalan yang menyala redup di beberapa titik. Rumah Mbak Jenar terletak di ujung desa, jauh dari pemukiman warga, dekat dengan sawah yang sudah lama tidak ditanami. Butuh hampir setengah jam berjalan kaki sampai Debbie melihat rumah kecil berdinding bambu dengan atap seng berkarat. Tidak ada pagar, hanya tanah lapang di depannya. Lampu minyak menyala di dalam. Debbie menarik nafas panjang, lalu mengetuk pintu kayu tipis itu 3 kali. Masuk. Suara pria tua terdengar dari dalam. Debbie membuka pintu. Ruangan kecil itu penuh asap dupa. Mbah Jenar duduk bersila di atas tikar pandan. Punggungnya bungkuk. Rambutnya putih panjang tergerai. Matanya tajam, menatap Debbie tanpa berkedip. Sudah tahu kamu akan datang malam ini, kata Mbah Jenar pelan. Duduk. Debbie duduk di hadapannya. Jantungnya berdebar keras. Mbah tahu saya mau apa? Kamu mau orang yang bukan milik kamu. Sudah coba sendiri tapi gagal. Sekarang butuh bantuan. Mbah Jenar menyeringai. Giginya tinggal beberapa biji. Benar. Debbie mengangguk cepat. Saya mau dia melupakan istrinya, Mbah. Saya mau dia cuma milik saya. Mbah Jenar bangkit perlahan, membuka lemari kayu tua di sudut ruangan. Dia mengeluarkan botol kecil seukuran ibu jari, berisi cairan kental berwarna kehitaman. Baunya menyengat, seperti tanah basah campur bunga busuk. Ini minyak pelet. Setiap pagi, oleskan sedikit ke tubuhmu. 3 tetes ke minuman orang yang kamu incar. Setiap hari, tanpa henti, kata Mbah Jenar sambil menyerahkan botol itu. Debbie meraihnya dengan tangan gemetar. Ini pasti manjur, Mbah. Manjur, tapi ada syaratnya. Mbah Jenar menatap Debbie tajam. Kamu harus puasa muti 40 hari penuh. Cuma boleh makan nasi putih dan minum air putih.
Tidak boleh yang lain. Kalau kamu makan makanan lain, apalagi yang ada rasanya, pelet langsung hilang. Orang yang kamu incar akan sadar penuh dan ingat semua yang sudah terjadi. Debbie menelan ludah. 40 hari. 40 hari tanpa putus. Kalau batal 1 hari saja, selesai. Semua akan hancur. Mbak Jenar menunjuk botol itu dengan jari keriputnya. Kamu sanggup? Debbie mengangguk mantap. Sanggup, Mbah. Bagus, sekarang pulang. Jangan sampai ketahuan. Debbie keluar dari rumah itu dengan botol kecil tergenggam erat di tangannya. Langkahnya terasa ringan meski jarak pulangnya jauh. Hatinya sudah berbunga. Pelet ini akan mengubah segalanya. Heru akan jadi miliknya. Vera tidak akan punya apa-apa lagi. Sampai di rumah, langit mulai terang. Debbie masuk lewat pintu belakang, langsung ke kamarnya. Dia menyembunyikan botol itu di bawah bantal, lalu berbaring sebentar. Matanya terpejam, tapi tidak bisa tidur. Pikirannya penuh dengan bayangan Heru yang tersenyum padanya, memeluknya memanggil namanya dengan lembut. Pukul 6 pagi Debbie bangun dan langsung mandi. Dia mengoleskan sedikit minyak pelet ke leher dan pergelangan tangannya. Baunya tajam, tapi cepat meresap ke kulit. Dia merasa aneh, tapi yakin ini akan bekerja. Di dapur Debbie menyiapkan sarapan, nasi goreng untuk Heru, susu coklat untuk Nia, dan bubur untuk dirinya sendiri. Saat menyeduh kopi hitam Heru, Debbie membuka botol kecil itu diam-diam. 3 tetes minyak kental jatuh ke cangkir kopi, larut tanpa bekas. Heru keluar dari kamar, wajahnya masih lelah. Dia duduk tanpa berkata apa-apa, mengambil cangkir kopinya, lalu meminumnya habis. Debbie mengambil buku kecil dari laci, menuliskan tanggal hari itu dengan pulpen hitam. Hari pertama. Tulisnya rapi di halaman pertama. Seminggu berlalu sejak Debbie mulai menggunakan minyak pelet. Setiap pagi dia mengoleskan cairan itu ke tubuhnya. Dan setiap hari 3 tetes masuk ke kopi Heru. Puasa mutinya berjalan ketat. Cuma nasi putih dan air putih, tidak ada yang lain. Perubahan pertama muncul di hari ke-7. Heru pulang kerja sore itu, langsung mencari Debbie. Debbie, kamu di mana? Debbie keluar dari dapur sambil mengelap tangannya. Ada apa, Pak? Tidak, cuma kamu tadi kemana? Kok tidak kelihatan dari tadi? Saya di belakang, Pak, jemur baju. Heru mengangguk pelan, lalu duduk di ruang tamu. Matanya sesekali melirik ke arah dapur, seperti gelisah kalau Debbie tidak terlihat. Debbie menyadari itu. Dia tersenyum kecil sambil melanjutkan pekerjaan. Minggu kedua, perubahannya semakin jelas. Vera menelpon dari Surabaya sore itu. Heru mengangkat sambil duduk di teras. Debbie kebetulan lewat membawa nampan kopi. Heru menatapnya lama, lalu berbicara ke telepon dengan nada datar. Iya, semua baik. Nia juga baik. Setelah menutup telepon, Heru memanggil Debbie. Sayang, tolong ambilkan air minum. Debbie berhenti. Pak, bilang apa tadi? Heru tersentak, wajahnya bingung. Apa? Saya bilang apa? Bapak bilang sayang. Heru menggeleng cepat. Tidak, saya tidak bilang begitu. Kamu salah dengar. Tapi Debbie tahu, dia tidak salah dengar. Panggilan sayang itu biasa Heru pakai untuk Vera. Sekarang keluar begitu saja untuk dirinya. Sejak saat itu Debbie semakin percaya diri. Dia mulai memakai baju-baju Vera di rumah. Dress biru terang, rok hitam yang pas di tubuh, bahkan kemeja sutra Vera yang mahal. Heru tidak protes, dia bahkan memuji. Bagus bajunya?
kata Heru suatu pagi saat melihat Debbie memakai dress merah Vera. Debbie tersenyum lebar. "Terima kasih, Pak." Hari ke-21, Debbie mengambil langkah lebih jauh. Sore itu Heru tertidur di sofa setelah pulang kerja. Wajahnya tenang, nafasnya teratur. Debbie duduk di sampingnya, mengambil ponselnya sendiri, lalu memposisikan dirinya dekat dengan Heru. Dia memeluk lengan Heru, menyandarkan kepalanya ke bahu Heru, lalu mengambil foto dengan kamera depan. Foto itu tampak mesra, seperti pasangan yang sedang bersantai bersama. Debbie langsung mengirim foto itu ke nomor Vera lewat aplikasi pesan. Tidak ada kata-kata, cuma foto itu saja. Lalu dia menghapus jejak di ponselnya sendiri. Setelah itu Debbie mulai mengabaikan Nia. Saat Nia minta ditemani bermain, Debbie bilang sibuk. Saat Nia lapar, Debbie cuma kasih roti kering. Bahkan suatu kali di pasar, Debbie sengaja meninggalkan Nia sendirian di depan toko mainan selama 10 menit. Nia menangis ketakutan sampai penjual toko membawanya kembali ke Debbie. "Maaf Mbak, anaknya nangis terus," kata penjual itu. Debbie cuma tersenyum tipis. "Oh iya, terima kasih. Saya keburu lupa." Nia memeluk kakinya sambil terisak, tapi Debbie tidak peduli. Hari ke-28, sesuatu yang lebih besar terjadi. Malam itu Heru duduk sendirian di ruang tamu. Nia sudah tidur. Debbie keluar dari dapur setelah mencuci piring, memakai daster tipis berwarna putih. Heru menatapnya lama, matanya kosong tapi penuh hasrat. "Debbie, kemarilah," kata Heru pelan. Debbie mendekat. Heru menarik tangannya, menariknya duduk di sofa. Tangannya menyentuh pipi Debbie, lalu lehernya. Nafasnya memberat. "Pak, jangan bicara." Heru berdiri, menarik tangan Debbie menuju kamar utama. Debbie mengikuti tanpa perlawanan. Pintu kamar itu tertutup, lampu mati. Keesokan paginya, Heru bangun lebih dulu. Wajahnya tenang, seperti tidak ada yang salah. Dia bahkan tersenyum pada Debbie saat sarapan. "Kamu cantik hari ini," kata Heru sambil menyentuh tangan Debbie sekilas. Nia yang duduk di seberang hanya diam, matanya bingung. Sejak hari itu Heru menjadi sangat protektif pada Debbie. Dia selalu bertanya Debbie mau apa, butuh apa, capek tidak. Sebaliknya, saat Vera menelpon, Heru menjawab dengan singkat dan dingin. "Iya sudah, nanti saja teleponnya, saya sibuk." Debbie mendengar itu sambil mencuci piring. Senyumnya melebar. Tinggal 12 hari lagi sampai hari ke-40. Kalau sudah sampai sana, pelet akan permanen. Heru tidak akan bisa lepas lagi. Kemenangannya sudah di depan mata. 2 hari kemudian, Vera pulang lebih awal dari jadwal. Debbie sedang duduk di ruang tamu sambil menonton televisi saat mendengar suara mobil berhenti di depan rumah. Jantungnya langsung berdebar. Dia mengintip lewat jendela dan melihat Vera turun dari taksi dengan wajah tegang. Pintu rumah terbuka keras. Vera masuk dengan tas kecil di tangannya. Matanya langsung menyapu seluruh ruangan. Rumah berantakan. Piring kotor menumpuk di wastafel. Baju berserakan di sofa. Nia duduk di pojok ruangan dengan wajah pucat. Matanya sembab, seperti habis menangis. "Nia sayang, kamu kenapa?" Vera langsung berlutut di hadapan anaknya. Nia memeluk ibunya erat, menangis tanpa suara. Vera menatap Debbie yang masih berdiri canggung di tengah ruangan. "Kamu ngapain saja selama saya tidak ada?" Debbie menggeleng cepat. "Saya kerja seperti biasa, Bu." "Kerja seperti biasa? Rumah kayak kapal pecah. Nia kenapa sampai nangis begini?" Sebelum Debbie sempat menjawab, Heru keluar dari kamar dengan wajah datar. Dia melihat Vera, tapi tidak ada senyuman, tidak ada sambutan hangat.
Kamu pulang? Tanya Heru dingin. Vera berdiri, menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Mas, kita harus bicara, sekarang. Heru berjalan ke ruang tamu, duduk di sofa tanpa mengalihkan pandangannya dari televisi. Vera mengikuti, mengeluarkan ponselnya, lalu membuka foto yang dikirim Debbie. Ini apa? Vera menunjukkan layar ponselnya ke hadapan Heru. Heru melirik sekilas. Foto Debbie yang sedang memeluk lengannya saat dia tertidur di sofa. Wajahnya tidak berubah. Terus kenapa? Kenapa? Kamu tanya kenapa? Suara Vera meninggi. Pembantu kita peluk-peluk kamu, kirim foto ke ponsel saya. Kamu bilang kenapa? Heru berdiri, menatap Vera dengan tatapan tajam. Kamu terlalu sensitif. Itu cuma foto. Saya lagi tidur. Saya tidak tahu apa-apa. Tidak tahu? Kamu tidak merasa ada yang aneh dengan Debbie? Tidak ada yang aneh. Kamu yang jarang di rumah, sibuk dengan kerjaan kamu. Debbie yang jagain Nia, Debbie yang masak, Debbie yang urus rumah ini. Vera tercekat. Kamu bela dia sekarang? Heru melangkah lebih dekat. Saya cuma bilang fakta. Kamu jarang di rumah. Nia butuh perhatian. Debbie ada di sini. Dia ngerti apa yang dibutuhin keluarga ini. Keluarga ini? Vera tertawa pahit. Kamu gila, Mas. Dia pembantu. Dia bukan bagian dari keluarga kita. Kalau kamu tidak suka, kamu bisa pergi, bentak Heru keras. Ruangan seketika sunyi. Nia menangis semakin kencang di pojok. Debbie berdiri di ambang pintu dapur, menyaksikan semua dengan senyum tipis yang dia sembunyikan. Vera menatap Heru dengan mata penuh air mata. Kamu usir saya. Kamu usir istri kamu sendiri. Heru tidak menjawab. Dia berbalik, masuk ke kamar, lalu membanting pintu. Vera terhuyung mundur, tangannya gemetar. Dia menatap Debbie dengan pandangan tajam. Kamu pasti lakukan sesuatu pada suami saya. Debbie menggeleng tenang. Saya tidak melakukan apa-apa, Bu. Bohong, kamu bohong. Vera keluar dari rumah sambil menangis, membawa tasnya. Langkahnya semboyongan, nafasnya tersengal. Dia berjalan tanpa arah di pinggir jalan. Sampai akhirnya kakinya lemas dan pandangannya berputar. Tubuhnya jatuh di trotoar. Tetangga yang lewat langsung menghampiri. Bu Vera pingsan. Mereka membawa Vera ke rumah sakit terdekat dengan becak. Sementara itu di rumah, Nia terus menangis memanggil ibunya. Debbie kesal mendengar tangisan itu. Dia menarik tangan Nia kasar. Diam, ibu kamu pergi. Sekarang kamu ikut saya. Nia meronta. Tidak, saya mau ibu. Debbie menyeret Nia ke belakang rumah, membuka pintu gudang kecil yang gelap dan pengap. Dia mendorong Nia masuk, lalu mengunci pintu dari luar. Kamu diam di sini sampai kamu berhenti nangis. Nia menggedor pintu dari dalam, menangis histeris. Tapi Debbie tidak peduli. Dia kembali ke rumah, duduk santai di sofa, menyalakan televisi seperti tidak terjadi apa-apa. Pagi harinya Butini, tetangga yang sering mencuci baju di belakang, mendengar tangisan lemah dari gudang. Dia mendekat, mengetuk pintu gudang. Siapa di dalam? Ibu, tolong, saya Nia. Butini langsung membuka pintu. Nia keluar dengan wajah pucat, mata bengkak, tubuhnya gemetar. Butini memeluknya, lalu menatap rumah dengan pandangan curiga. Debbie kemana? Kenapa kamu dikurung? Nia hanya menangis tanpa bisa menjawab. Butini menggendong Nia, lalu berteriak memanggil tetangga lain. Dalam hitungan menit beberapa warga berkumpul di depan rumah. Mereka mulai berbisik, membicarakan Debbie yang sering terlihat keluar malam, dan gosip tentang kunjungannya ke rumah Mbak Jenar.
Warga semakin banyak berdatangan ke rumah Vera dalam waktu singkat. Butini masih menggendong Nia yang gemetar. Sementara Pak Joko, ketua RT, berdiri paling depan dengan wajah serius. "Debbie, keluar!" teriak Pak Joko keras. Debbie keluar dari dalam rumah dengan langkah ragu. Wajahnya pucat, tangannya berkeringat dingin. Sekitar 10 orang sudah berkumpul di halaman, menatapnya dengan pandangan curiga. "Kenapa Nia dikurung di gudang semalam?" tanya Butini tajam. Saya cuma apa? Anak kecil kamu kurung semalaman. Kamu pikir kamu siapa?" Pak Joko melangkah maju. "Dengar ya Debbie, sudah beredar gosip kalau kamu sering ke rumah Mbak Jenar tengah malam. Kamu mau apa ke sana?" Debbie menggeleng cepat. "Tidak ada apa-apa Pak, saya cuma..." "Bohong, kamu pasti minta pelet buat Pak Heru. Makanya Pak Heru jadi aneh begitu. Bu Vera sampai diusir dari rumahnya sendiri," seru Butini marah. Warga mulai berteriak, menuduh Debbie. Suasana semakin panas. Debbie mundur ke dalam rumah, jantungnya berdebar tidak karuan, kepalanya pusing, tenggorokannya kering. Dia masuk ke dapur, berusaha menenangkan diri. Matanya tertuju pada segelas jus jeruk di atas meja. Itu jus yang tadi pagi dia siapkan untuk Nia, yang sudah dia tetesi 3 tetes minyak pelet. Nia tidak meminumnya karena masih trauma dikurung. Debbie meraih gelas itu tanpa berpikir. Tangannya gemetar, tenggorokannya terasa terbakar. Dia meneguk jus itu sampai habis, berharap bisa menenangkan dirinya. Sedetik kemudian, kepala Debbie berputar hebat. Perutnya mulas, matanya berkunang-kunang. Dia tersadar. Jus itu, jus yang dia tetesi minyak pelet. Dia baru saja minum sesuatu selain nasi putih dan air putih. Puasa mutihnya batal. Hari ke-35, 5 hari lagi menuju sempurna. Tapi sekarang semuanya hancur. Di ruang tamu, Heru tiba-tiba menggeliat di sofa. Kepalanya terasa ditusuk jarum dari dalam. Matanya terbuka lebar, nafasnya tersengal. Ingatannya kembali seketika. Semua yang terjadi selama sebulan terakhir melintas cepat di pikirannya. Dia ingat saat memanggil Debbie dengan panggilan sayang. Dia ingat saat memeluk Debbie di sofa. Dia ingat saat masuk ke kamar utama bersama Debbie. Dia ingat saat membela Debbie dan mengusir Vera. Heru bangkit dengan wajah merah padam. Tangannya mengepal kuat. "Debbie!" Debbie keluar dari dapur dengan wajah pucat. Matanya ketakutan. Heru melangkah cepat, menatap Debbie dengan mata penuh amarah dan jijik. Kamu kasih saya apa?" "Pak, saya tidak..." "Jangan bohong." Heru menunjuk wajah Debbie. "Saya ingat semuanya sekarang. Kamu kasih saya sihir. Kamu bikin saya jadi orang gila." Debbie mundur, menabrak meja. "Maafkan saya Pak. Saya cuma..." "Cuma apa? Kamu bikin saya tidur sama kamu. Kamu bikin saya usir istri saya sendiri. Kamu bikin saya jadi sampah." Heru meraih tas besar dari lemari, melemparkannya ke kaki Debbie. "Keluar sekarang. Sekarang juga. Saya tidak mau lihat muka kamu lagi." Warga di luar mendengar teriakan itu. Mereka masuk, melihat Heru yang marah besar dan Debbie yang menangis. "Benar kan? Dia pakai sihir," teriak Butini. "Perempuan jahat, keluar dari sini." Warga lain ikut berteriak. Debbie menangis histeris, meraih tasnya dengan tangan gemetar. "Saya minta maaf. Saya salah. Saya..." "Pergi!" bentak Heru keras. Warga mendesaknya keluar. Beberapa orang bahkan mendorong punggungnya kasar. Debbie terjatuh di halaman, lututnya lecet. Dia bangkit, berlari keluar dari pagar rumah sambil menangis.
Suaranya terdengar sampai ujung jalan, tapi tidak ada yang peduli. Warga masih berdiri di depan rumah, menatap punggungnya yang menjauh dan pandangan jijik. Debbie terus berlari tanpa tahu arah. Tasnya hampir kosong. Tidak ada uang, tidak ada rencana. Dia hanya tahu dia harus pergi jauh dari kampung itu sebelum warga melakukan hal yang lebih buruk. Di rumah, Heru duduk di sofa dengan kepala tertunduk. Tangannya menutupi wajah, tubuhnya gemetar. Dia merasakan mual mengingat semua yang sudah dia lakukan. Vera diusir, Nia dikurung, rumah tangganya hancur. Semua karena dia. Semuanya karena lemah dan bodoh. 3 hari setelah Debbie pergi, Heru pergi ke rumah sakit tempat Vera dirawat. Dia berdiri di depan pintu kamar, ragu untuk masuk. Tangannya gemetar saat membuka pintu. Vera duduk di tepi ranjang, menatap jendela dengan tatapan kosong. Wajahnya pucat, matanya sembab. Saat mendengar pintu terbuka, dia menoleh. Matanya langsung berkaca-kaca saat melihat Heru. "Maafkan saya," kata Heru dengan suara serak. "Maafkan saya, Vera." Vera diam. Air matanya mengalir pelan. Heru berlutut di depannya, memegang tangan Vera yang dingin. "Saya tidak sadar apa yang saya lakukan. Saya dipengaruhi pelet. Tapi itu bukan alasan. Saya lemah. Saya bodoh. Saya menyakiti kamu dan Nia. Kamu usir aku dari rumah sendiri," kata Vera pelan. "Kamu bela perempuan lain di depan aku. Saya tahu, saya tidak bisa memaafkan diri saya sendiri. Tapi saya mohon, beri saya kesempatan. Saya akan perbaiki semuanya." Vera menarik tangannya, menatap Heru tajam. "Aku mau cerai." Heru terdiam, dadanya sesak. "Tapi..." Vera menghapus air matanya. "Nia trauma berat. Dia tidak bisa tidur sendiri. Dia sering terbangun tengah malam sambil menangis. Dia takut gelap, takut sendirian, takut ditinggal lagi." Heru menatap wajahnya dengan tangan. "Ini semua salah aku." Vera menarik nafas panjang. "Aku beri kamu kesempatan terakhir, cuma satu. Kita ikut terapi keluarga. Kita pindah dari rumah itu. Kita mulai dari awal. Kalau kamu ulangi kesalahan, selesai. Saya pergi bawa Nia." Heru mengangguk cepat. "Apapun akan aku lakukan." 2 minggu kemudian, rumah mereka dijual cepat dengan harga murah. Gosip warga tidak berhenti. Tetangga memandang mereka dengan tatapan aneh setiap kali keluar rumah. Vera tidak tahan lagi. Mereka pindah ke Malang, kota yang tidak terlalu jauh tapi cukup asing untuk memulai lagi. Heru menyewa rumah kecil di pinggir kota, sederhana dengan 2 kamar tidur dan halaman kecil. Tidak ada pembantu. Mereka bertiga mengelola rumah sendiri. Nia mulai dimasukkan ke terapi anak setiap minggu. Di sesi pertama dia hanya diam. Di sesi kedua, dia mulai menggambar dengan krayon warna hitam. Di sesi ketiga, dia mulai bicara sedikit. Prosesnya lambat, tapi ada kemajuan. Vera dan Heru juga ikut terapi pasangan setiap Sabtu. Di sana mereka belajar bicara tanpa saling menyalahkan, belajar mendengarkan, belajar membangun kepercayaan yang sudah retak. Heru bekerja lebih keras dari sebelumnya. Dia pulang siang untuk makan siang bersama Vera dan Nia. Setiap malam dia menemani Nia tidur sampai anak itu benar-benar tertidur. Kadang Nia terbangun menangis, dan Heru langsung memeluknya sampai tenang lagi. Vera belajar memaafkan, meski tidak mudah. Setiap kali dia ingat foto itu, dadanya sesak. Tapi setiap kali dia melihat Nia tersenyum kecil setelah bermain di taman, dia tahu dia membuat keputusan yang benar. Mereka sepakat tidak akan mempekerjakan pembantu yang tinggal serumah lagi.
Semua pekerjaan rumah dikerjakan sendiri. Vera memasak, Heru mencuci piring, Nia membantu merapikan mainannya sendiri. Rumah tangga mereka lebih sederhana, tapi lebih jujur. 6 bulan kemudian kehidupan mereka mulai menemukan ritme baru. Nia sudah bisa tidur sendiri, meski masih dengan lampu menyala. Dia sudah bisa tertawa lagi saat bermain di taman. Dia sudah bisa memanggil ayahnya tanpa rasa takut. Vera dan Heru masih sering canggung satu sama lain. Tapi mereka belajar, tidak sempurna, tapi mereka mencoba. Suatu malam, Nia tertidur di antara Vera dan Heru di ranjang besar. Lampu kamar redup. Nia memeluk boneka beruangnya, nafasnya teratur. Vera menatap wajah anaknya yang tenang, lalu menatap Heru yang juga menatap Nia dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih," bisik Heru pelan. "Terima kasih sudah memberi saya kesempatan." Vera tidak menjawab, tapi tangannya menyentuh tangan Heru sekilas di atas kepala Nia. Luka masa lalu masih terasa, mungkin tidak akan pernah hilang sepenuhnya, tapi ketiganya punya harapan untuk sembuh bersama, perlahan, satu hari dalam satu waktu. Dan malam itu, mereka tertidur dengan damai. Itulah akhir ceritanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.